Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita semuanya, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semuanya selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya selalu diberikan hati yang ingat kepada Allah SWT, berzikir dan ingat untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, kita doakan juga kepada siapa saja yang sedang sakit, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabatku semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang ciri-ciri orang yang akan celaka. Sahabatku semuanya, mungkin sudah ada yang tahu ciri-ciri orang yang akan celaka ini, ada juga yang belum tahu. Kita bahas lagi sekarang untuk mengingatkan diri kita semuanya. Mungkin ada yang sudah lupa, mari kita bahas kembali. Apa saja sih ciri-ciri orang yang celaka itu? Ciri-ciri orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama, mopohokeun dosa anu geus kaliwat, atau melupakan dosa yang sudah terlewat. Nah, ketika kita melupakan dosa-dosa kita yang sudah terlewat, lalu kita lupa untuk menobatinya, lalu kita lupa untuk bertobat, maka kita bisa termasuk, atau orang tersebut bisa termasuk ciri-ciri orang yang akan celaka. Jangan sampai kita melupakan dosa-dosa kita yang sudah terlewat. Makanya ada anjuran, ada perintah bahwa ketika kita sudah melakukan dosa, maka kita harus langsung menobatinya pada waktu itu juga. Karena takutnya kita itu lupa untuk menobati dosa tersebut, sehingga dosa itu menumpuk, terus menumpuk menjadi gunung, dosanya menjadi sebesar gunung, maka kita lupa untuk menobatinya, sehingga kita lupa untuk menobatinya, dan di akhirat kita akan menjadi orang yang celaka, orang yang rugi. Jadi ketika kita seorang manusia, walaupun memang tempatnya dosa, maka ketika kita melakukan dosa, haruslah langsung ditobati, haruslah kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melupakan dosa kita yang sudah lalu, yang sudah lampau, maka kita termasuk orang yang celaka, ciri-ciri orang yang celaka. Yang kedua, nginget-nginget kealusan anu geus kaliwat, atau mengingat-ingat kebaikan yang sudah terlewat. Contohnya, kita itu pernah melakukan, si A ini pernah melakukan
kebaikan, pernah menolong si B yang sedang kesusahan. Misalnya si B itu belum makan sudah 2 hari, lalu ditolong oleh si A. Lalu si A itu walaupun kejadian sudah lampau, dia terus mengingat-ingat, hey, bahwa saya itu pernah menolong si B. Dulu saya pernah menolong si B ketika dia kelaparan, saya menolongnya, memberinya makan. Nah itu kebaikan itu jangan diingat-ingat. Biarlah kebaikan yang kita sudah lakukan, biarlah berlalu, jangan kita ingat-ingat. Karena ketika kita mengingat-ingat kebaikan kita yang sudah lalu, maka kita bisa termasuk orang ciri-ciri orang yang celaka. Jadi, ketika kita sudah melakukan kebaikan, sudah lupakan saja kebaikan tersebut. Ikhlas karena Allah. Jangan kita ingat-ingat kebaikan kita, supaya kita tidak termasuk orang ciri-ciri orang yang celaka. Kemudian, yang ketiga, ciri-ciri orang yang celaka itu yaitu ningalina kajalma saluhureun dina masalah dunia, atau melihatnya kepada orang yang lebih atas dalam masalah dunia. Gimana maksudnya? Maksudnya begini, misalkan si A ini orangnya biasa aja dalam kekayaannya, ekonominya biasa aja, dia itu tidak termasuk orang yang kaya. Nah, dia itu lalu melihat kepada orang yang lebih kaya daripada dia. Misalkan, kenapa ya Allah, dia itu memiliki mobil yang berlimpah, mobil yang banyak, harta yang berlimpah, rumah mewah, sehingga dia bisa terus berjalan-jalan. Tanpa dia sadar bahwa ketika dia melihat kepada orang yang lebih atas, yang lebih tinggi dalam masalah dunia, bahwa itulah yang menjadi ciri-ciri orang yang celaka. Bukan berarti kita itu nggak boleh menjadi orang yang kaya. Bukan seperti itu. Tapi jangan sampai kita itu sirik iri melihat kepada orang yang lebih kaya. Karena ketika kita melihat orang yang lebih tinggi dalam masalah dunia di bawah daripada kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Ya, karena kita terus saja melihat kebahagiaan orang lain, melihat pencapaian orang lain. Jadi kita akan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Maka dari itu, jangan sampai kita melihat kepada orang yang lebih atas dalam urusan dunia daripada kita. Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang celaka. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang celaka yaitu ningalina kajalma sahandapeun dina masalah agama. Atau melihatnya kepada orang yang lebih bawah dalam masalah agama. Misalnya seperti ini. Misalkan kita itu nggak sholat duhur. Nggak apa-apa kita nggak sholat duhur juga. Lihat aja tuh ada orang lain yang nggak sholat duhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, isya, subuh. Malah sholat yang 5 waktu itu nggak dikerjakan. Saya mah cuma nggak sholat duhur aja. Jadi nggak apa-apa lah ada orang yang lebih buruk daripada kita. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang celaka. Ciri-ciri orang yang celaka. Dia itu selalu melihat kepada orang yang lebih rendah, kepada orang yang lebih buruk daripada dia dalam masalah agama. Kita nggak puasa, nggak apa-apa kita nggak puasa. Lihat aja tuh ada orang yang lebih parah daripada kita. Dia suka membunuh, melawan orang tua. Malah dia nggak pernah puasa. Kita mah hanya nggak puasa 15 hari. Bulan Ramadan itu 15 harinya puasa. Gak apa-apa dong, kita mah cuma sedikit dosanya. Ada orang yang lebih banyak dosanya. Nah itulah yang menyebabkan kita celaka. Orang tersebut celaka. Karena dia melihat kepada yang lebih rendah, yang lebih buruk dalam masalah agama. Nah itu kita boleh seperti itu. Gak boleh. Jika kita tidak ingin menjadi ciri-ciri orang yang celaka. Ya, jangan sampai kita melihat kepada orang yang lebih buruk daripada kita dalam masalah agama. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kesimpulannya bahwa ciri-ciri orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama, melupakan dosa yang sudah terlewati, yang sudah lampau. Yang kedua, mengingat-ingat kebaikan yang telah lampau.
Yang ketiga, melihatnya kepada orang yang lebih atas dalam masalah dunia. Dan yang keempat, melihatnya kepada orang yang lebih bawah dalam masalah agama. Semoga video kali ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.